Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-31, kelompok keempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesa pembelajaran agenda 3 dan personal branding. Bagaimanakah penjelasannya? Simak videonya berikut ini. Di dalam pembelajaran agenda yang ketiga, ada beberapa materi yang harus dipahami oleh seluruh peserta latihan dasar CPNS tahun 2021. Yang pertama adalah materi manajemen ASN. Yang kedua adalah materi pelayanan publik, dan yang terakhir adalah whole of government. Materi yang pertama adalah manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan jauh dari praktik KKN. Lalu, apa saja jenis-jenis pegawai ASN itu? Yang pertama adalah PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang kedua adalah pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah tugas dan peran ASN. Adapun tugas pegawai ASN yaitu yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan peran pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Lalu kemudian, apa saja hak dan kewajiban seorang ASN? Yang pertama adalah hak seorang PNS, yaitu yang pertama adalah gaji dan tunjangan, kemudian cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan hak sebagai P3K, yaitu yang pertama adalah gaji dan tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi serta perlindungan. Kemudian kewajiban sebagai seorang ASN adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dan kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selain daripada itu, di dalam melaksanakan tugas, ASN juga harus mematuhi kode etik ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Sedangkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang optimal harus memuat unsur-unsur seperti partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Materi selanjutnya adalah Whole of Government atau WOG, yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, apa saja hal-hal yang dapat dikolaborasikan dalam pendekatan World of Government ialah salah satunya adalah implementasi World of Government dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat berupa dokumen yang dihasilkan meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang tertentu. Selanjutnya, yang kedua adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah pelayanan berupa barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang mana semua itu dapat diterapkan dengan berbagai pola, seperti yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua pola pelayanan satu atap, yang ketiga pola pelayanan satu pintu, dan yang keempat pola pelayanan terpusat, serta yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik, yang mana semua itu diperuntukkan untuk mempermudah akses pelayanan publik supaya lebih optimal. Yang terakhir adalah personal branding. Sebagai ASN, kita harus memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN itu sendiri. Kemudian, sebagai ASN kita juga harus dapat mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan porsinya. Serta yang terakhir, dapat mengaktualisasikan konsep penerapan World of Government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi best practice penerapan WOG di berbagai negara khususnya Indonesia. Yang mana kemampuan mengaktualisasikan berbagai nilai-nilai dasar ASN saya analogikan sebagai ASN pria idaman, yaitu prima di dalam pelayanan, integritas tinggi, disiplin, amanah, beriman, dan nasionalisme. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan sintesa pembelajaran agenda 3 dan personal branding. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam ASN pria idaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.